Perkenalkan lur, nama saya Icang BGSD, baik, good, sopan, dermawan. Ya, saya terpaksa mengalur film ini karena buat isi gas LPG lagi habis ini lur. Sesuai requestan kalian, kali ini kita akan mengalur film bergenre horor drama yang berjudul The Swarm tahun 2020. Bercerita tentang seorang emak-emak yang tinggal dengan dua anaknya dan mencoba peruntungan usaha ternak belalang untuk dijadikan tepung protein. Sampai akhirnya dia sadar bahwa belalang ternaknya berkembang biak sangat pesat jika memakan darah dan juga daging. Seperti apakah kengerian film ini? Langsung aja kita gas ke pertanyaan lakonat dari dulurku X-Riz Overlay ya. Oke, namanya bagus. Bang, mau nanya dong, bakso beranak itu anaknya berapa ya? 11 kalau nggak salah lur. Lahirannya normal juga dia. Puas anak puas. Monggo skecaken. Di sebuah pedesaan Prancis, seorang emak-emak jendes bernama Virginie atau panggilannya Virgie tinggal bersama kedua anaknya yaitu Laura dan Gaston. Virgie memiliki peternakan belalang di halaman rumahnya yang mana belalang tersebut akan dijadikan tepung berprotein tinggi. Dulu keluarga mereka berternak embek, namun sepeninggalan suaminya Nico, kambingnya pun hanya tersisa satu dan dijadikan peliharaan yang diberi nama Huget. Lalu Virgie beralih ke ternak belalang yang sebenarnya lebih menguntungkan dari ternak kambing. Namun sayang banyak belalang-belalangnya mati dan telur yang dihasilkan juga tidak banyak. Tentunya itu akan berdampak ke jumlah produksi dan harganya pun menjadi lebih murah dari pasaran. Dan inilah kawanan. Di lain sisi, Laura dibully oleh sekelompok anak di daerah sana. Mereka mengupload video yang mengejek-ngejek keluarga Laura karena ternak belalang sangat aneh menurut mereka. Sampai suatu hari Laura pun sempat berantem dengan mereka dan Virgie yang melihatnya pun langsung melerai, juga memperingatkan remaja-remaja tersebut agar jangan pernah menyentuh putrinya lagi. C'est juste la vidéo qui l'a fait chier. Sauterelle, ça t'a pas plu? Laura pun sudah muak menjadi bahan tertawaan anak-anak sepantarannya dan sangat malu dengan pekerjaan ibunya. Virgie pun berusaha menenangkan putrinya itu dan berniat pindah rumah ke tempat yang lebih baik, juga memulai usaha yang baru jika seluruh stok di peternakannya berhasil terjual. Setelah itu Virgie pun pinjam uang ke temannya Karim untuk menambah produksi belalangnya. Karim juga membantu Virgie secara diam-diam untuk menjual tepung-tepung belalangnya ke seorang peternak bebek. Namun harga yang ditawarkan lebih rendah dari biasanya. Sampai akhirnya Virgie tahu jika pembeli tersebut hanya membayar dengan nilai yang sangat-sangat kecil, sedangkan sisanya akan dibayar oleh Karim. Ya ibaratnya harganya 1 juta per kilo tapi cuma dibayar 200.000 gitu loh sama si peternak bebeknya, sedangkan 800 sisanya dibayar sama Karim. Mendengar itu Virgie jelas emosi karena dagangannya tidak dihargai dan dia juga tidak suka dikasihani seperti itu oleh Karim. Virgie pun langsung merusak tepung yang dia jual, juga menghancurkan seisi peternakan untuk meluapkan emosinya. Tapi yang terjadi tanpa sengaja Virgie kepleset hingga kepalanya terbentur dan pingsan. Lalu saat dia terbangun, betapa terkejutnya Virgie melihat belalang-belalang ternaknya memakan darah. Bahkan ada yang mulai menggerogoti tangannya. Malam harinya Karim pun menemui Virgie dan mengatakan niatnya yang hanya ingin membantu saja. Tapi Virgie tidak mau dikasihani seperti itu karena dia ingin merasakan hasil jerih payahnya secara jujur. Karim pun menyarankan Virgie untuk kembali menjadi perawat seperti dahulu. Namun Virgie lebih memilih ternak belalang karena yakin akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Tu sais, moi j'ai fait ça pour te rendre service. Je t'ai rien demandé, moi. Tu as écrit à ce business? 100 grammes de sauterelle que dans 150 grammes de viande. Qu'est-ce que tu t'es fait au bras? Je me suis brûlée avec les plaques du four. Keesokan paginya Virgie pun mengecek kondisi peternakannya dan terlihat belalang-belalangnya yang berkembang biak sangat-sangat banyak hanya dalam waktu semalam saja. Juga pergerakannya sangat aktif dan agresif. Virgie pun berpikiran jangan-jangan makanan belalang-belalang ternakku adalah daging dan darah. Dengan nekatnya Virgie pun mencoba memasukkan lengannya yang masih ada bekas luka dan seketika belalang-belalang itu pun mulai menghisap darahnya.
Setelah itu Virgi membersihkan bagian tubuh belalang yang menancap di lukanya dan esok paginya dia kembali mengecek isi peternakannya dengan baju anti serangga. Ternyata teori Virgi benar lur, belalang-belalang itu berkembang biak sangat-sangat pesat karena mengonsumsi darahnya. Telur-telur sampai berceceran di mana-mana, tumpeh-tumpeh, dan badan belalang juga menjadi semakin besar. Gak pakai lama Virgi langsung meminta bantuan Karim untuk membuat rumah kaca yang baru karena jumlah belalangnya meningkat sangat drastis. Gaston pun bertanya bagaimana ibunya bisa mengembangbiakan sangat cepat dan Virgi beralasan jika dia memberi sayur semacam seledri sebagai makanannya. Gaston yang juga memiliki minat dengan belalang pun memelihara beberapa dan disimpan ke akuarium kamarnya. Sedangkan kakaknya Laura yang memang berkarakter keras dan suka memberontak berdebat dengan ibunya karena ibunya sudah berjanji pindah ke tempat lain tapi malah membesarkan peternakannya di sana. Je dois rembourser tout ce qu'on doit déjà. Moi, maman, j'en ai rien à foutre de cette ferme. Tu veux pas me faire confiance juste 2 secondes? Tu sais même pas ce qu'on fait la journée. Tu parles juste de thé. Laura? Saat dini hari ketika kedua anaknya tidur, Virgi pun mendatangi peternakannya. Dia menyayat luka di tangan dan lagi-lagi membiarkan belalang memakan tangannya. Dalam waktu singkat, belalang Virgi pun jumlahnya membludak yang membuat dia bisa memproduksi tepung protein yang sangat banyak. Wow, amazing. Virgi pun akhirnya menjual 150 kg tepungnya ke si penjual bebek dengan harga murah karena dia lagi butuh uang dan toh produksinya akan lebih banyak lagi tentunya. Selain itu, Virgi juga membeli darah hewan sebanyak 30 liter karena darahnya tidak akan cukup untuk memberi makan semua belalangnya. Seperti biasa di jam 2 dini hari Virgi akan memberi makan belalang-belalangnya. Namun malam itu Laura yang masih belum tidur sempat melihat ibunya berjalan ke arah peternakan. Tanpa babi bu sambil ditemani cememeunya di sekolah, Laura yang kecewa pun nekat merusak satu peternakan belalang saat ibunya pergi menjual tepung dagangannya. Sebuah kesalahan yang fatal, jutaan belalang sekandang pun akhirnya keluar dari sarangnya dan langsung menyerang si kambing Huguet yang saat itu sedang bermain bersama Gaston di sebuah truk. Ketika ibunya pulang, Gaston pun langsung melapor bahwa belalang-belalangnya tiba-tiba menyerang truk dan si embek Huguet menghilang. Melihat satu kandangnya yang jebol, Virgi pun jelas auto panik dan mencari keberadaan peliharaannya Huguet. Sampai akhirnya dia melihat jejak-jejak Huguet yang kabur di rerumputan dan mayatnya pun ditemukan dalam kondisi tragis, yaitu dikerubungi oleh belalang. Sepulangnya ke rumah, Virgi langsung mengunci putrinya Laura di kamar karena tahu Laura lah yang telah merusak rumah kacanya. Virgi juga berbohong kepada Gaston jika Huguet tidak ditemukan dan Gaston yang sangat khawatir dengan peliharaan kesayangannya itu pun berniat untuk mencarinya. Betapa terpukulnya Virgi melihat Gaston yang terus mencari Huguet, padahal kambingnya itu telah tewas disantap oleh belalang pemakan daging miliknya. C'est toi qui as bousillé ma sœur. Untuk memperbaiki hubungan dengan putrinya, Virgi pun mengajak healing ke pantai. Mereka ngobrol ngalor ngidul dan Virgi mengizinkan Gaston untuk ikut event sepak bola bersama teman-temannya karena dia sudah memiliki cukup banyak uang untuk biayanya. Sementara Laura merasa aneh dengan emaknya yang tidak memakai bikini di pantai dan sempat melihat luka di kaki ibunya. Lalu sepulangnya mereka, Karim sudah menunggu dengan seonggok Scoopy baru yang ternyata itu adalah hadiah dari emaknya Virgi. Betapa senangnya Laura mendapatkan hadiah yang selama ini sangat diinginkannya. Malam itu Virgi dan Karim merayakan keberhasilan penjualan tepung dengan minum-minum anggur cap orang tua dan suasana yang mendukung pun membuat mereka berciuman. Namun Virgi yang tidak ingin luka-luka di tubuhnya ketahuan segera menjauh dan mengusir Karim dari sana.
Sayangnya beberapa hari kemudian permintaan darah hewan Virgi pun ditolak karena dia ketahuan belum memiliki lisensi dari Asosiasi Peternakan. Dengan terpaksa Virgi pun kembali mengambil darahnya yang sangat banyak, bahkan sampai dia lemas hanya karena terbutakan oleh uang. Meskipun dia tahu belalang-belalang ternaknya sangatlah berbahaya. Je fais comment moi empêcher les gens de travailler du jour au lendemain comme ça? Keesokan harinya Karim pun datang menemui Virgi untuk sekedar ngobrol dan tanya-tanya tentang bisnisnya. Tapi Virgi langsung mengusirnya pergi karena dia tidak ingin memiliki hubungan yang lebih jauh. Tanpa sepatah kata pun Karim yang kecewa dengan sikap Virgi akhirnya pergi dari sana. Lalu saat dini hari karena tidak adanya stok darah, dengan nekat Virgi menumbalkan anjing peliharaan milik tetangganya. Tidak sampai di sana lur, kegilaan Virgi pun berlanjut dan mulai menjagal hewan-hewan liar di sekitar, contohnya seperti sapi. Saking lelahnya, stres penuh tekanan dan kena mental, Virgi tidak ikut mengantar Gaston pergi ke event bola bersama teman-temannya. Dan hanya Laura sajalah yang mengantarkan adiknya. Lalu saat Laura pulang ke rumah, dia tidak menemukan ibunya dan hanya ada pakaian bernodakan darah yang tergeletak. Curiga dengan kelakuan ibunya yang semakin aneh, Laura pun perlahan-lahan memantau kondisi peternakan rumah kaca. Dan terlihat Virgi yang sudah terobsesi dengan belalang dan juga uang sampai rela mengorbankan seluruh tubuhnya untuk menjadi makanan. Laura yang melihat pemandangan mengerikan itu pun semakin merasa ketakutan. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Laura pun WA ke Karim untuk segera datang ke rumah karena ibunya bersikap aneh. Saat itu juga Karim pun langsung datang ke sana. Dia menemui Virgi di gudang dan terlihat Virgi yang hampir pingsan karena kelelahan. Karim pun mengajak Virgi juga Laura untuk bersantai sejenak di rumahnya. Dan karena Laura masih dihantui rasa takut, Karim pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun ibunya langsung membentak agar Laura tidak menceritakan kejadian tadi kepada Karim. Sementara itu di peternakan, sang pemilik anjing yang sebut saja dia Mbah Paijo ya, mencari anjingnya ke dalam rumah kaca. Yang naasnya dia malah membuka kantung-kantung belalang dan kalian tahu lur apa yang terjadi selanjutnya ya kan? Karim yang tidak tahu masalah ibu dan anak ini pun akhirnya mengantarkan mereka pulang. Namun diam-diam Karim masuk ke salah satu rumah kaca karena penasaran, dan betapa terkejutnya dia melihat mayat Mbah Paijo yang sudah dikerumuni oleh belalang. Tak lama kemudian Virgi pun mendatanginya, namun Karim yang ketakutan langsung pergi begitu saja tanpa mengucapkan apapun. Yang ternyata dia mengambil bensin dan mulai membakar seluruh peternakan laknat tersebut. Niatnya agar belalang-belalang itu mati, tapi yang ada malah jutaan kawanan belalang berhasil kabur dan mulai menyerang. Melihat hasil jeripayahnya dibakar, Virgi pun berusaha memadamkannya, sedangkan Karim langsung masuk ke dalam rumah dan meminta Laura bersembunyi di kamarnya. Virgi yang mendengar suara teriakan Laura pun segera masuk ke rumah dan terlihat Karim sudah digerogoti oleh belalang di sekujur tubuhnya. Laura yang sangat ketakutan terus berlari melewati hutan sampai ke danau, dan karena belalang-belalang itu masih mengejarnya, dia pun bersembunyi di balik perahu. Melihat putrinya yang terjebak di sana, Virgi segera melukai tangannya dan melumuri wajahnya dengan darah. Lalu dia memanggil kawanan belalang pemakan daging agar datang menyerangnya.
Di akhir film, terlihat banyak belalang-belalang yang mati di danau karena menyerang Virgi cukup dalam ke bawah air. Namun beberapa lainnya selamat dan terbang ke alam liar. Laura yang panik segera keluar dari perahu dan alhamdulillahnya Virgi masih hidup meskipun dia terluka parah. Laura pun langsung memeluk ibunya di tengah-tengah mayat belalang yang mengambang dan berharap tidak akan ada lagi korban berikutnya. Buyar, udahlah, Fir. Makanya ternak lele aja udah. Atau budidaya kaktus lah. Mentok-mentok paling dipatil atau kena duri ya kan, Lur. Assalamualaikum.